快点啦，今天大日子哎！你想让新娘子等你？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pada kesempatan dan kesempitan ini saya mau membahas film terbaik yang pernah saya tonton seumur hidup saya, yaitu You Are the Apple of My Eye. Film asal Taiwan yang dirilis pada tahun 2011 ini merupakan film yang cukup booming. Saya rasa teman-teman semuanya sudah menonton film ini. Dan jika kalian semua belum menontonnya, silahkan nonton terlebih dahulu biar Anda tahu dan paham alur cerita sebenarnya. Nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Check it out. "2,000 years later." Berlatar belakang pada tahun 1994 di sebuah kota yang bernama Chunghai, Taiwan. Ini adalah Coaching Teng yang akan saya panggil dengan sebutan Coaching. Coaching adalah pria yang berumur 19 tahun yang duduk di bangku SMA. Coaching juga punya teman yang bernama Gucci yang selalu ngecenceng kapanpun dan dimanapun. Di setiap film ada juga yang memerankan pria gendut, dan Ahu adalah karakter gendut pada film ini. Dan ini bernama Sawo, teman sekelas mereka sejak SD. Karena perilakunya yang sangat menjengkelkan, mereka manggil dengan sebutan sawo mateng, sawo mentah, sawo gurih-gurih nyoy. Semua teman-teman dari Coaching menyukai wanita tercantik yang merupakan murid teladan di sekolah itu, yang bernama Shen Jiayi. Tapi hanya Coaching lah yang tidak tertarik padanya. Dan ini yang terakhir bernama Groovy, yang selalu menggaruk-garuk selakangannya. Karena geram melihat Groovy yang selalu menggaruk selakangannya, Coaching pun menjepret burung Groovy dengan karet bungkus nasi penyet. Saat upacara bendera, burung Gucci pun kembali ikut-ikut berdiri juga. Sawo dan Gucci pun selalu saja tertidur pada saat upacara dimulai. Pada saat pelajaran mau dimulai, Coaching dan teman-temannya tidak mau mendengarkan pelajaran yang diberikan pada guru mereka. Dan karena bosen, Coaching dan Gucci menggunakan guru mereka sebagai bahan pasol dan pistol. Dan Sawo sebagai timer waktu. Burung siapa yang lebih dulu keluar coklatnya. Dan pada waktu saat puncak-puncaknya, Sawo menjepret burung Gucci. Karena menimbulkan keributan, Gucci disuruh menjelaskan apa yang tadi gurunya jelaskan. Tentu saja Gucci tidak bisa menjawabnya. Karena menertawai Gucci, Coaching disuruh berdiri dan menjelaskannya. Karena dipaksa suruh berdiri, Coaching pun berdiri dengan celana yang masih terbuka. Seisi kelas pun terkejut melihat itu. Akibatnya Coaching dan Gucci dimarahi seorang guru BP. Dan baru kali ini mendapati muridnya sedang pasol di dalam kelas. Pada saat itu, Coaching dipindahkan tempat duduk di depan Shen Jiayi dan Gucci duduk di sebelahnya. Shen Jiayi dimintai tolong oleh guru tersebut untuk mengawasi Coaching agar tidak jadi contoh bagi murid-murid lainnya. Pada saat di rumah, Coaching sering berlatih bela diri dengan telanjang bulat. Sama seperti dirinya, ayah Coaching pun suka bertelanjang pada saat di rumah. Teman-teman Coaching pun punya ide-ide berbeda pada saat mau mendekati Shen Jiayi.
Dimulai dari Gucci yang selalu menunjukkan trik sulap konyolnya. Yang kedua adalah Sawo, si manusia tungil yang menunjukkan kemampuan basketnya, tapi selalu saja berakhir kegagalan. Yang ketiga si gendut, yang mendekati Sensei Ai dengan cara normal daripada teman-temannya. Dan yang terakhir ini si tukang aceng Gucci yang mendatangi langsung rumah Sensei Ai dan bermain suling di depan kamarnya. Keesokan harinya pada waktu pelajaran bahasa Inggris mau dimulai, sialnya Sensei Ai lupa bawa buku pelajarannya. Guru bahasa Inggris tersebut meminta murid yang tidak bawa buku untuk berdiri. Saat Sensei Ai mau berdiri, coaching pun ngasih bukunya untuk Sensei Ai dan mengorbankan dirinya sehingga dirinya lah yang mendapat hukuman dari guru tersebut. Pada saat makan pentol, coaching dihampiri Sensei Ai. Sensei Ai pun berterima kasih karena coaching sudah menolongnya. Sepulang sekolah, Sensei Ai kembali menghampiri coaching dan memberikan soal latihan yang dibuat sendiri kepada coaching. Ini dilakukan Sensei Ai agar nilai coaching yang tadinya jelek menjadi bagus, agar coaching tidak dipandang rendah oleh teman-temannya. Keesokan harinya, Sensei Ai meminta soal yang diberikan padanya untuk dicek kembali. Dan teman-teman coaching pun heran dengan Sensei Ai yang akhir-akhir ini memperhatikan coaching. Malamnya sambil beol, coaching pun belajar bahasa Inggris. Dan karena ibunya juga mau beol, coaching pun melanjutkan belajarnya di depan teras rumahnya. Dan karena suara terlalu keras, coaching pun dibisui oleh tetangga rumahnya. Pada saat pembagian nilai ujian gak seperti biasanya, yang selalu mendapatkan nilai jelek, coaching pun dapat nilai yang cukup bagus. Wow. Saat itu Sensei Ai mengajak coaching belajar pada saat malam hari dengan dirinya. Singkat cerita, coaching pun membuat taruhan kepada Sensei Ai. Jika nilai coaching lebih tinggi, coaching menyuruh Sensei Ai menguncrit rambutnya selama 1 bulan. Dan jika Sensei Ai yang menang, coaching akan menuruti semua keinginan yang Sensei Ai mau. Sensei Ai pun menerima taruhan itu karena dia tahu coaching tidak bisa mengalahkannya. Demi bisa mengalahkan Sensei Ai, coaching pun belajar sangat keras. Di sinilah benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Dan tibalah pengumuman nilai ujian. Sensei Ai pun memenangkan taruhan mereka. Malamnya, pada saat belajar di sekolah dalam keadaan hujan lebat, coaching pun lari ke tukang cukur untuk mencukur rambutnya dengan gaya botak rapi. Selesai cukur rambut, coaching pun kembali di sekolah. Sesampai di sekolah, coaching pun ditertawakan Sensei Ai karena rambutnya yang botak. Hal itu dilakukan coaching karena dia merasa berhutang kepada Sensei Ai. Keesokan harinya, coaching dan teman-temannya dikejutkan penampilan Sensei Ai yang sekarang mengunci rambutnya pada saat di sekolah. Coaching pun terheran-heran, walau Sensei Ai memenangkan taruhan, dirinya tetap menguncir rambutnya. Sejak saat itu, entah mengapa belajar adalah hal menyenangkan bagi coaching. Pada saat di kelas, guru mereka memeriksa kepada murid-murid karena uang kas yang hilang dicuri seseorang yang tidak diketahui. Lalu guru mereka menyuruh murid-murid menulis seseorang yang dia curigai. Kemudian Sao berdiri dan mengatakan mereka tidak bisa menuduh teman sekelas sendiri. Dan tak lama kemudian coaching pun ikut protes yang sama dan diikuti oleh Sensei Ai dan teman-teman lainnya. Lalu semua murid di kelas itu berdiri dan melemparkan tasnya ke guru tersebut.
Akibatnya mereka pun mendapat hukuman. Sensei yang merupakan murid teladan itu menangis karena hal tersebut. Karena itu mungkin yang pertama kali terjadi pada dirinya. Kocing dan teman-temannya pun menghibur Sensei sehingga Sensei kembali tersenyum. Singkat cerita, hari kelulusan pun telah tiba. Sensei pun memberikan pidatonya di hari kelulusan tersebut. Sensei mengucapkan rasa terima kasih karena masa sekolah yang ia lalui merupakan masa-masa indah dalam hidupnya. Setelah lulus sekolah, mereka pun masing-masing mengikuti tes ujian masuk ke sekolah tinggi. Sebelum masuk kuliah, mereka pun berlibur ke pantai untuk bersenang-senang. Setelah mandi di pantai, mereka pun mengatakan cita-cita masing-masing. 我想去科学园区上班。毕业了， Pada saat di rumah, Kocing ditelepon oleh Sensei yang sedang dalam keadaan menangis. Kocing pun bergegas menghampiri Sensei. Ternyata Sensei menangis karena nilai ujian universitasnya kurang memuaskan. Pada saat menunggu becak, Kocing memberikan baju yang ia lukis sendiri ke Sensei. Kemudian Kocing meminta Sensei agar supaya pria-pria tidak mendekatinya pada saat masuk universitas nanti. Kini Kocing melangkah hidup barunya sebagai seorang mahasiswa dan tinggal di asrama. Di asrama ada rumor aneh yang beredar seperti monster berkaki 4. Kocing sekamar dengan orang yang terbilang cukup aneh. Setiap harinya mereka lalu dengan menonton film bokep asal Jepang. Setiap malam Kocing selalu mengantri di telepon umum agar bisa menukar kabar kepada Sensei. Lalu liburan pertama pun telah tiba. Akhirnya Kocing dan Sensei pun bertemu dan bersenang-senang bersama. Sensei pun bertanya apakah benar Kocing sungguh mencintainya. Kocing pun mengatakan kalau dirinya sungguh mencintainya. Sensei selalu berpikir kalau Kocing selalu baik kepada dirinya. Di rumah, Sensei sebagai orang yang cepat marah dengan hal kecil dan sering berkelahi dengan adiknya. Tetapi Kocing pun tetap tidak mempermasalahkannya dan tetap menyukai Sensei apa adanya. Kocing pun berpikir kalau Sensei menolak secara tidak langsung. Dan pada saat itu Kocing dan Sensei menuliskan harapan mereka di sebuah balon yang akan diterbangkan di udara. Lalu Kocing pun kembali mengatakan kalau Kocing sangat mencintainya dan akan membuat Sensei jadi miliknya. Balon pun diterbangkan. Scene berpindah dengan monster berkaki 6. Di sini Kocing bertanya-tanya apa yang akan ditunjukkan sisi kerennya ke Sensei. Kocing pun mengadakan semacam pertarungan di kampus ia kuliah. Setelah membagikan undangan ke semua teman-teman asrama, Kocing menelpon Sensei untuk hadir di turnamen tersebut. Tetapi hal ini ditolak oleh Sensei karena menurutnya apa yang dia lakukan tidak ada gunanya. Pertandingan pun dimulai di sini. Kocing harus melawan lawan yang cukup berat. Di awal pertandingan Kocing pun menang dengan tinjuan tapak Buddha. Karena Kocing berlatih dengan gambar kartun dengan telanjang bulat, Kocing pun bukan lawannya. Setelah Kocing melihat Sensei datang, Kocing pun bersemangat dan bangun. Karena Kocing bukan tandingan dari ketua taekwondo ini, akhirnya Kocing kalah dengan tendangan matahari. Setelah usai pertandingan, Kocing pun menemui Sensei yang sudah menunggu di depan asrama mereka. Sensei memarahi Kocing yang terlalu kekanak-kanakan dan membuat Kocing melukai dirinya sendiri. Kocing pun tidak terima dibilangin kekanak-kanakan oleh Sensei.
Perdebatan pun dimulai dan pada akhirnya Sensei menyuruh coaching agar tidak mengejar dirinya lagi. Setelah teman-temannya tahu kalau coaching sudah tidak berhubungan dengan Sensei, karena punya kesempatan, Gendut dan Sawo pun segera bergegas menuju Sensei berada. Tetapi Gendut sudah duluan datang ketemu Sensei, dan mereka pun mulai berpacaran. Disampainya di sana, Sawo pun melihat Gendut sudah berpacaran dengan Sensei. Karena kesal, Sawo mengajak coaching berkeliling kota. Sesampainya yang ia tuju, Sawo mengajar coaching yang menurutnya sangat bodoh, melepaskan wanita secantik Sensei. Setelah dirinya kehilangan Sensei, coaching pun menjalani hidupnya dengan penuh kesedihan. Setelah 5 bulan berpacaran, karena Sensei belum bisa melupakan coaching, Sensei dan Gendut memutuskan mengakhiri hubungan mereka. 2 tahun berlalu. Di Taiwan tiba-tiba terjadi gempa yang cukup besar. Karena pusat gempa itu di Taipei, tempat Sensei berkuliah, coaching pun menelpon Sensei mengabarkan gimana kabarnya, apakah baik saja atau tidak. Setelah 2 tahun lamanya, akhirnya coaching dan Sensei berbicara. Coaching bertanya apakah Sensei sudah memiliki gendaan. Tetapi Sensei tidak menjawabnya dan mengatakan bahwa dirinya setelah dicintai dengan sungguh-sungguh oleh orang seperti coaching, dirinya susah menerima cinta oleh laki-laki lain. Setelah lulus kuliah, coaching menjadi seorang penulis. Coaching menulis tentang kisah hidup yang dia alami. Sawo menjadi sales mobil yang angka jualnya sangat fantastis. Gruby, si tukang garuk titit, sekarang bekerja sebagai penjaga perpustakaan dan masih sering melakukan trik sulap konyolnya. Dan si Gendut, Aho, menjadi sales asuransi. Gucci, si tukang ngececeng, akan pergi ke Amerika untuk melanjutkan kuliah S2 di sana. Beberapa tahun kemudian coaching mendapatkan kabar kalau Sensei akan segera menikah. Tahun 2005 telah tiba. Coaching akan bersiap-siap menghadiri pernikahan Sensei. Di tempat pesta perkawinan, mereka semua berkumpul dan sedikit membicarakan apa yang terjadi antara mereka di masa lalu. Kemudian Sensei dan pengantin pria pun memasuki ruangan. Di sini Sensei pun sangat cantik dengan gaun yang dia kenakan. Walaupun hati coaching terasa sakit, coaching pun merasa bahagia kepada wanita yang dia cintai selama 11 tahun ini telah menemukan pria idamannya. Lalu tibalah sesi berfoto-foto. Coaching dan teman-temannya pun ikut berfoto-foto. Karena sudah memberikan amplop, teman-temannya coaching izin ke suami Sensei untuk mencium Sensei. Suami Sensei pun mengizinkannya dengan syarat mereka harus mencium dirinya terlebih dahulu sebelum mencium istrinya. Tak terduga, coaching pun langsung mencium suami Sensei. Mereka semua pun sangat kaget dengan coaching yang tiba-tiba mencium suami Sensei. Setelah coaching selesai mencium suami Sensei, teman coaching pun berebut mencium suami Sensei. Kemudian film pun ditutup dengan surat coaching untuk Sensei yang berisi, "Selamat bahagia wanita paling aku cintai." Cerita ini berawal dari tahun 1994 pada saat mereka masih SMA dan berakhir 2005. 11 tahun lamanya coaching menyukai Sensei, tetapi pada akhirnya Sensei malah menikah dengan pria lain, guys. Saya sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang dialami oleh coaching. Sakit nyesek rakaruan, guys. Inilah kisah cerita dari film You Are the Apple of My Eye. Bila teman-teman semua suka video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe channel ini biar semakin berkembang. Jangan lupa tekan tombol loncengnya.
Saya Bambang, pamit undur diri dan tunggu alur cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.